Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, kita ketahui untuk guru ini ada dua nomenklatur naungannya ya. Yang pertama ada guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan, ada juga guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam hal ini guru-guru madrasah seperti itu. Dan terkait konteks tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi, ini untuk Kemenak ini guru madrasah termasuk juga guru-guru agama di sekolah umum ya. Guru PAI misalnya di SD, SMP, SMA itu kan TPG-nya itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama Bapak Ibu. Namun gajinya, gaji bulanannya itu di naungan daerah seperti itu. Nah, baru-baru ini ada sebuah edaran terkait percepatan pencairan TPG. Jadi kita akan bahas dua ini Bapak Ibu, baik Kementerian Pendidikan maupun Kemenak ya. Kita mulai dari naungan Kemenak Bapak Ibu. Ya, baru-baru ini ada edaran dari Kementerian Agama untuk percepatan. Ini dia Bapak Ibu ya, surat resmi dari Kementerian Agama melalui Sekretaris Jenderal. Ini terkait percepatan realisasi anggaran tunjangan profesi bagi guru atau dosen. Kita baca suratnya sejenak untuk kita pahami isi dan konteksnya. Menyusul surat kami nomor 85 dan seterusnya tanggal 27 Januari, hal pembayaran tunjangan profesi bagi guru dosen yang dinyatakan lulus sertifikasi tahun 2025 disampaikan kepada saudara sebagai berikut. 1. Penundaan pembayaran sebagaimana disampaikan dalam surat sebelumnya dilakukan mengingat kebutuhan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran TPG bagi guru atau dosen hasil PPG 2025 pada saat penyusunan anggaran itu belum dapat dialokasikan. Jadi memang kan sebelumnya ada penundaan karena memang secara anggaran ini belum dapat dialokasikan. Ini penjelasan yang pertama dari Kemenak. Yang kedua, terhadap kebutuhan di atas, Menteri Agama telah mengajukan surat nomor B75 dan seterusnya tanggal 31 Maret hal usulan tambahan belanja pegawai tahun anggaran 2026 untuk tunjangan profesi guru dan dosen kepada Menteri Keuangan. Dan atas dasar tersebut, Satuan Kerja dapat melakukan pembayaran TPG tahun 2026 sesuai alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA masing-masing, termasuk bagi guru atau dosen lulusan PPG dan sertifikasi dosen 2025 baik PNS, P3K maupun non-PNS. Yang ketiga, mekanisme dan pelaksanaan realisasi anggaran pembayaran TPG sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar tetap berpedoman pada petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, satuan kerja yang melakukan pembayaran dimaksud agar melaporkan komposisi alokasi anggaran yang dipergunakan kepada unit eselon 1 masing-masing sebagai bahan konsolidasi, pengendalian, dan tindak lanjut pemenuhan kebutuhan anggaran, serta agar unit eselon 1 yang bersangkutan melakukan pemantauan satuan kerja. Jadi Bapak Ibu secara anggaran ini sudah Kemenak sudah mengusulkan Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran. Jadi ini sudah mulai realisasi juga Bapak Ibu ya, sudah bisa realisasi. Ini kabar baik tentunya untuk rekan-rekan guru di bawah naungan Kementerian Agama terkait tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi. Nah itu tadi untuk guru-guru naungan Kemenak. Nah untuk naungan Kementerian Pendidikan, guru TK, SD, SMP, SMK, ya SLB, untuk TPG April Bapak Ibu itu sudah berjalan pencairannya ya, baik ASN maupun non-ASN. Kemarin itu masif banyak pencairan untuk teman-teman yang sudah diterima ke rekening. Dan yang perlu dipahami juga bahwa kita ini sudah masuk lagi persiapan TPG bulan Mei. Pastikan datanya Bapak Ibu siap ditarik nanti tanggal 15 Mei karena mulai tanggal 15 itu adalah penarikan data atau cut off ya. Jadi pastikan sebelum tanggal 15 kalau memang ada yang mau dirubah datanya di Dapodik dirubah dan disinkron segera seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah tanggal 15 itu akan penerbitan SKTP lagi, kemudian tanggal 20 ya setiap bulan itu rekomendasi lagi ke Kementerian Keuangan untuk pencairan. Semoga bulan Mei ini TPG cair lebih cepat.
Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Tapi Bapak Ibu, ini perlu kita pahami bersama karena banyak komentar di kolom komentar maupun di media sosial di grup yang cenderung mengeluh karena dalam tanda kutip dianggap lambat pencairan. Sebenarnya kalau kita pahami Bapak Ibu, TPG bulan April itu pun kalau cair di tanggal 30 April sebenarnya itu tidak terlambat karena memang masih dalam periode bulan April Bapak Ibu, seperti itu. Karena kemarin banyak yang menunggu sampai tanggal 27 belum cair, itu banyak yang sudah tanda kutip menyoroti dengan bahasa keterlambatan. Kalau kita pahami memang keterlambatan itu kalau menyeberang ke bulan berikutnya. Misalnya TPG April dicair di bulan Mei, maka itu bisa dikatakan terlambat. Tapi Bapak Ibu kemarin cair tanggal 29 dan 30 ya seperti itu. Itu bisa kita katakan masih dalam koridor pencairan bulan April, dan dengan kata lain tidak terlambat seperti itu. Hanya memang kan sebelum-sebelumnya itu cair di tanggal sebelum akhir bulan ya. Jadi mungkin patokannya di sana seperti itu. Ya semoga bulan Mei ini cair lebih awal lagi Bapak Ibu dan yang pastinya tidak nyebrang ke bulan Juni. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenkeu. Dari regulasi Kemendikdasmen sendiri menyikapi hal ini nih seperti apa? Ya, kalau ini ya perlu dipahami ya Bapak Ibu semua bahwa guru honorer yang ada di sekolah milik Pemda, guru sekolah negeri atau sekolah-sekolah milik Pemda itu direkrut sendiri oleh daerah karena kebutuhan. Jadi karena ada guru yang pensiun atau kosong atau pertimbangan lain, guru-guru itu berada di satuan-satuan pendidikan direkrut oleh daerah. Jadi secara administratif mereka di bawah kemenangan pemerintah daerah, Mbak. Sehingga atau si pemberi kerjanya itu Pemda. Nah, gaji guru non ASN ya besar kecilnya itu sangat bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu tergantung pada si pemberi kerja. Oleh karena itu ada kesanggupan tersendiri di masing-masing Pemda dan biasanya pada saat direkrut sudah ditanyakan nih gajinya sebesar ini ya amal setia atau tidak, begitu biasanya. Nah, yayasan pun juga sama. Jadi guru swasta atau di sekolah swasta itu ada yang bervariasi. Mereka direkrut juga berdasarkan kebutuhan, sama dengan Pemda. Dan pada saat rekrut itu ada kontrak. Kalau yayasan itu perjanjian kerja ya, namanya mereka dengan yayasan. Banyak yayasan yang memberikan perjanjian dan di situ tertuang sebenarnya hak kewajiban masing-masing. Misalnya haknya itu mendapatkan uang sebesar ini, kewajibannya mengajar, berapa tahun dia tidak boleh pindah, seperti itu masing-masing yayasan beda-beda. Tapi intinya adalah besaran gaji mereka tergantung kesepakatan antara si guru dengan si pemberi kerja gitu ya. Ada yang ya memang kita lihat ya sekolah swasta ada yang gajinya gede, ada yang juga yang kecil gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Nah, itulah Mbak mengapa ada gaji yang bervariasi tergantung si pemberi kerja.